Sekarang kita akan belajar membuat instruksi menggunakan function limit. Jadi function yang ke-256. Di sini ada format instruksinya. Ini menggunakan input. Kemudian ketik limit S1 spasi S2 spasi S3 spasi D. Limit control. Jadi function yang ke-256 limit atau limit control. Di sini ada instruksi formatnya. Sekarang kita buat ladder diagramnya menggunakan software GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project new. Di sini kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Kita buat kontaknya dulu. Kita masukkan kontak normally open. Di sini addressnya menggunakan special relay M8000. Klik OK. Untuk membuat instruksi limit, kita pilih function, kemudian ketik limit. Sini udah muncul. Limit spasi D1, spasi D2, spasi D3, spasi D4. Klik OK. Jadi untuk instruksi limit ini, di sini ada D1, D2, D3, dan D4. D1 ini adalah data awal 1, D2 data awal 2, D3 data input, dan D4 data output. Kemudian kita gabungkan dengan instruksi square root. Kita masukkan function untuk membuat instruksi square root. Ketik SQR. Di sini muncul. Spasi D4. Spasi D5. Klik OK. Jadi untuk function square root ini artinya akar kuadrat. Jadi nanti data D4 itu nanti akar kuadratnya berapa. Di sini nanti bisa terbaca di D5. D5 adalah result, hasil akhir dari akar kuadrat D4. Kemudian untuk input data D1, D2, dan D3 kita menggunakan instruksi increment. Kita buat kontaknya, kita pilih yang kontak pulsa, addressnya X1. Klik OK. Untuk instruksinya kita pilih function, ketik INC, spasi D1. Ini untuk input data D1. Kemudian berikutnya addressnya X2. Kita pilih function, ketik INC, spasi D2. Untuk input data D2. Kita masukkan kontak normally opennya, addressnya X3. Kita pilih function, ketik INC, increment, spasi D3. Klik OK. Kemudian kita pilih compile, klik build. Kita simulasi, klik start stop simulation.
klik close. Klik kanan, kita pilih debug, modify value. Di sini ada fungsi compare-nya. Jika D3 lebih kecil daripada D1, jadi jika D3 ini lebih kecil daripada D1, maka D4 data output sama dengan nilai D1. Kemudian yang kedua, jika D1 ini lebih kecil daripada D3 dan lebih kecil daripada D2, maka D4 nilainya sama dengan D3. Kemudian yang ketiga, jika D3 lebih besar daripada D2, maka D4 nilainya sama dengan D2. Sekarang kita coba, kita naikkan data D1. D1 nilainya 3, kita naikkan data D2. Kita naikkan data D3. Sekarang kita baca di instruksinya. Kita lihat ini D4 sama dengan 3. Kita lihat, jika D3 lebih kecil daripada D1, D3 lebih kecil daripada D1, maka D4 sama dengan D1. Jadi di sini D4 sama dengan 3. Kemudian kita naikkan untuk data D3. Kita lihat data D3 nilainya 5. Sekarang kita naikkan data D1. Kita naikkan data D2. Sekarang kita baca D4 nilainya 5. Kita baca di sini. Jika D1 lebih kecil daripada D3, lihat D1 lebih kecil daripada D3, D3 lebih kecil daripada D2, maka D4 sama dengan D3. Jadi D4 di sini nilainya 5 sama dengan nilai dari D3. Sekarang kita naikkan untuk data D1. Kita naikkan data untuk D3. Sekarang kita baca. Di sini D4 nilainya 7. Kita baca di sini. Kita lihat di sini nilai D4 sekarang adalah 7. Sama dengan nilai dari D2. Di sini jika D3 lebih besar daripada D2, maka D4 sama dengan D2. Jadi pada saat nilai D3 lebih besar daripada nilai D2, maka D4 nilainya sama dengan D2. Jadi sama dengan 7. Kita naikkan data untuk D1.
Kita naikkan data D3. Kita naikkan data D2. Kita naikkan data D1. Kita naikkan data D3. Kita naikkan data D2. Sekarang kita lihat untuk instruksi square root. Di sini nilai D4 25, nilai D5 5. Jadi akar kuadrat dari D4 25 adalah 5. Jadi D5 adalah hasil akhir daripada D4. Sekarang di sini kita lihat akar kuadrat dari 25 adalah 5. Ini untuk instruksi SQR, square root. Jadi SQR ini adalah function square root. Function square root ini adalah function yang ke-48. Jadi square root itu artinya akar kuadrat. Dan kita lihat di sini pada saat nilai D4 25, maka D5 nilainya adalah 5. Jadi akar kuadrat dari 25 hasilnya adalah 5. Ini untuk function yang ke-48. Function SQR, square root. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.